angin malam Bandung mulai merasuk di sela-sela jaket. Malam itu, Kota Kembang seolah tidak ingin tidur. Suara takbir berkumandang bersahut-sahutan dari pengeras suara masjid-masjid di kejauhan. Menciptakan harmoni kemenangan yang telah dinanti selama sebulan penuh. Saya dan adik memutuskan untuk membelah jalanan kota, menikmati sisa-sisa malam terakhir Ramadan dengan cara yang sederhana namun berkesan. Berkeliling melihat kemeriahan kota yang bersolek dengan lampu-lampu hias. Langkah kami terhenti di depan gedung sate yang berdiri kokoh dengan cahaya lampu yang megah. Ikon kota ini tampak lebih hidup malam itu, dikelilingi oleh warga yang memiliki niat yang sama merayakan kegembiraan sebelum hari kemenangan tiba. Udara malam Bandung yang khas, yang membawa aroma tanah dan kesejukan pegunungan, terasa begitu segar saat kami berdiri di pelataran luas tersebut. Kami menghabiskan waktu cukup lama hanya untuk mengamati orang-orang yang berlalu lalang dengan wajah ceria. Ada rasa syukur yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Syukur karena masih diberikan kesempatan untuk bernafas di tanah ini dan merayakan momen ini bersama keluarga tersayang. Kota ini menjadi saksi betapa damainya malam kemenangan yang kami lalui. Matahari baru saja menampakkan semburat jingganya ketika kami semua sudah bersiap dengan pakaian terbaik. Aroma parfum dan kain bersih memenuhi rumah, bercampur dengan suara takbir yang kini terdengar lebih dekat dan lantang. Sesampainya di masjid, pelataran sudah mulai penuh sesak. Sajadah-sajadah digelar di atas ubin dingin dan karpet hijau, menampung ribuan jemaah yang datang dengan hati yang bersih. Saat imam mengumandangkan takbir pertama, suasana seketika menjadi sunyi. Hanya ada suara hati yang memohon ampunan dan keberkahan di hari yang fitri ini. Selepas sholat, momen yang paling mengharukan adalah saat semua orang saling bersalaman tanpa memandang siapa mereka. Saling mengucapkan mohon maaf lahir dan batin dengan tulus. Air mata haru sesekali jatuh saat melihat mereka yang sudah lama tidak berjumpa, akhirnya berpelukan erat. Foto di depan masjid ini menjadi pengingat bahwa kemenangan sejati bukan hanya tentang perayaan, tapi tentang kembali kepada kesucian dan mempererat tali persaudaraan di bawah naungan doa yang sama. Selamat Hari Lebaran, minal aidin wal faizin. Mari Setelah ibadah di masjid selesai, rumah menjadi pusat gravitasi bagi seluruh anggota keluarga. Aroma opor ayam, ketupat, dan sambal goreng ati yang dimasak ibu sejak malam sebelumnya tercium sangat menggoda, menjadi menu wajib yang menyatukan kami semua di meja makan. Ini adalah saat di mana semua beban pekerjaan dan kesibukan duniawi seolah sirna, digantikan oleh kehangatan keluarga. Tidak hanya keluarga inti, rumah kami pun mulai didatangi oleh tetangga sekitar yang ingin bersilaturahmi. Tradisi open house ini selalu menjadi momen yang menyenangkan, di mana pintu rumah terbuka lebar bagi siapa saja yang ingin berkunjung. Kami menyajikan berbagai macam kue kering yang tersusun rapi di dalam toples, mulai dari nastar hingga putri salju. Anak-anak kecil berlarian dengan amplop THR di tangan mereka, menambah suasana riuh yang penuh kebahagiaan. Melihat semua orang tersenyum dan saling memaafkan di ruang tamu ini, memberikan kedamaian tersendiri bagi hati saya. Dalam foto keluarga besar tersebut, terlihat betapa beragamnya generasi yang berkumpul, dari yang paling sepuh hingga yang paling muda. sebulan berpuasa, jalankan perintah agama. Cengkerama hingga siang hari itu tidak pernah terasa membosankan. Setiap cerita yang dibagikan, setiap tawa yang meledak adalah benang merah yang memperkuat fondasi cinta di dalam keluarga kami.
Telah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini Pada hari kedua, perjalanan kami berlanjut menuju sebuah rumah yang menyimpan banyak memori tentang masa lalu. Karena nenek kami sudah cukup lama berpulang, kami merasa memiliki kewajiban moral untuk tetap menjaga silaturahmi dengan adik beliau. Al-Faidin, maafkan lahir dan batin. Rumahnya yang khas dengan nuansa hangat dan dinding berwarna cerah selalu menyambut kami dengan pelukan yang sama seperti yang biasa nenek berikan. Dari segala penjuru mengalir ke kota. Suasana di sana sangat akrab dan jauh dari formalitas. Kami duduk lesehan di atas karpet bermotif, dikelilingi oleh toples-toples camilan yang seolah tidak pernah habis. Sampai sore, akibatnya tengah-tengah selap sepatu terompe, kakinya pada lecet. Foto saat kami duduk bersama di lantai, dikelilingi oleh hidangan lebaran, adalah potret tentang kesederhanaan yang penuh makna. Kami pulang dengan hati yang penuh, membawa bekal semangat untuk terus menjaga tali persaudaraan ini agar tidak pernah putus di telan zaman. Hari ketiga Lebaran ditandai dengan perjalanan yang cukup panjang menuju rumah saudara yang tinggal agak jauh dari pusat kota. Perjalanan ini menjadi kesempatan bagi kami untuk melihat pemandangan alam dan merasakan suasana Lebaran di daerah yang berbeda. Tujuan kami kali ini adalah rumah saudara yang sudah lama sekali tidak kami kunjungi, sekaligus menjalankan misi penting, berziarah ke makam kakek dan nenek. Sesampainya di sana, kami disambut dengan keramahan yang luar biasa khas orang desa. Namun, sebelum larut dalam jamuan makan, kami terlebih dahulu menuju tempat peristirahatan terakhir kakek dan nenek. Berdiri di depan nisan mereka membawa rasa haru yang mendalam. Ziarah ini adalah pengingat bahwa sejauh apapun kita melangkah dan sesukses apapun kita nanti, kita tidak boleh melupakan dari mana kita berasal. Ada ketenangan yang merayap di hati setelah kami selesai berdoa di pemakaman yang sunyi itu. Sebagai penutup perjalanan Lebaran tahun ini, kami berkumpul di rumah saudara tersebut untuk makan siang terakhir sebelum kembali ke rutinitas. Foto terakhir yang memperlihatkan wajah-wajah kami yang mungkin sedikit lelah namun bahagia adalah ringkasan dari seluruh perjalanan emosional selama Idul Fitri. Lebaran kali ini bukan hanya tentang baju baru atau makanan enak, tapi tentang perjalanan batin untuk kembali ke akar, menghargai yang masih ada, dan mendoakan yang telah tiada. Begitulah rangkaian cerita Lebaran tahun ini. Sebuah perjalanan yang dimulai dari gemerlap malam Bandung, sujud syukur di hari kemenangan, hingga perjalanan spiritual ke makam leluhur. Setiap foto adalah satu babak kehidupan yang mengingatkan saya bahwa kebahagiaan paling murni ditemukan dalam kebersamaan, kesederhanaan, dan doa. Semoga semangat Idul Fitri ini tetap terjaga di dalam hati. Membawa kedamaian dan kerinduan untuk kembali berkumpul di tahun-tahun mendatang dalam keadaan yang lebih baik lagi.